Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan buku besar dan neraca saldo mata kuliah akuntansi dasar Prodi Manajemen 21B yang dibimbing oleh Bapak Wawan Satyo Nugroho. Kami kelompok 3 yang beranggota 1. Ines Dida Angelina NPM 2101010048. 2. Siska Yogi Septiana NPM 2101010063. 3. Robiatul Adawiyah NPM 2101010066. 4. Aureta Diva Nurfirasari NPM 2101010070. 5. Bimo Seno Aji NPM 2101010068. 1. Memindah bukukan atau posting ayat jurnal ke dalam akun. 1. Buku besar mencatat sejarah transaksi dalam setiap akun. 2. Proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun atau posting. 3. Setiap perusahaan mungkin menggunakan satu jurnal untuk mencatat semua transaksi yang kadang disebut jurnal 2 kolom. Menganalisis transaksi. 1. Transaksi 1 Desember dimasukkan ke dalam kolom tanggal pada asuransi dibayar di muka. 2. Jumlah 2.400.000 dimasukkan ke dalam kolom debit pada asuransi dibayar di muka. 3. Nomor halaman jurnal dimasukkan ke dalam kolom referensi posting pada asuransi dibayar di muka. 4. Nomor akun dimasukkan ke dalam kolom referensi posting pada jurnal. Jelaskan diagram pencatatan dan posting debit dan kredit. Desember dicatat pada pertengahan dan akhir bulan. Pada praktik sesungguhnya, di banyak perusahaan masing-masing pendapat dicatat secara terpisah. Solusinet membayar sewa tempat untuk bulan Desember sebesar 800.000. Perusahaan yang menyewakan tempat untuk Solusinet sekarang meminta pembayaran sewa dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya dan bukan di akhir bulan. Solusinet menerima tawaran dari sebuah toko untuk menyewakan tanah yang dibeli pada tanggal 5 November. Toko yang terletak di sebelah tanah Solusinet tersebut berencana untuk menggunakan tanah itu sebagai area parkir bagi karyawan dan pelanggannya. Solusinet setuju untuk menyewakan tanah selama 3 bulan dengan pembayaran sewa di muka. Solusinet menerima Rp 360.000 untuk masa sewa 3 bulan yang dimulai sejak 1 Desember. Solusinet membeli peralatan kantor berupa kursi dan meja secara kredit dari PD Tunas Jaya sebesar Rp 1.800.000. Solusinet membayar Rp 180.000 untuk pemasangan iklan baris di koran Jawa Pos. Solusinet membayar utang pada kreditor sebesar Rp 400.000. Transaksi 4 Desember, Solusinet membeli peralatan kantor berupa kursi dan meja secara kredit dari PD Tunas Jaya sebesar Rp1.800.000. Transaksi 6 Desember, Solusinet membayar Rp180.000 untuk pemasangan iklan baris di koran Jawa Pos. Transaksi 11 Desember, Solusinet membayar utang pada kreditor sebesar Rp400.000. Transaksi 13 Desember, Solusinet membayar resepsionis dan asisten paruh waktu sebesar Rp950.000 untuk gaji selama 2 minggu. Transaksi 16 Desember, Solusinet menerima uang dari pendapatan honor sebesar
3.100.000 untuk setengah bulan pertama di Desember. Transaksi 16 Desember, pendapatan diterima yang dicatat pada piutang untuk setengah bulan pertama di Desember adalah sebesar 1.750.000. Transaksi 20 Desember, Solusinet membayar 900.000 kepada PD Tunas Jaya dari utang sebesar 1.800.000 yang berasal dari transaksi pembelian peralatan kantor tanggal 4 Desember. Transaksi 21 Desember, Solusinet menerima pelunasan piutang sebesar 650.000 dari pelanggan. Transaksi 23 Desember, Solusinet membayar 1.450.000 untuk membeli bahan habis pakai. Akun aset bahan habis pakai naik dan didebit 1.450.000. Akun aset kas turun dan dikredit sebesar 1.450.000. Transaksi 27 Desember, Solusinet membayar resepsionis dan asisten paruh waktu sebesar 1.200.000 untuk gaji selama 2 minggu. Transaksi ini sama dengan transaksi tanggal 13 Desember. Transaksi 31 Desember, Solusinet membayar tagihan telepon bulanan 310. Anda membayar tagihan telepon setiap bulan. Perusahaan seperti Solusinet juga harus membayar tagihan utilitas seperti air, listrik, dan telepon secara bulanan. Transaksi ini sama dengan transaksi tanggal 6 Desember. Akun beban utilitas didebit 310 dan kas dikredit sebesar 310. Transaksi 31 Desember, Solusinet membayar tagihan listrik bulanan 225.000. Transaksi ini sama dengan transaksi sebelumnya. Transaksi 31 Desember, Solusinet menerima 2.870.000 untuk pendapatan setengah bulan kedua di Desember. Transaksi ini sama dengan transaksi tanggal 16 Desember. Transaksi 31 Desember, pendapatan diterima yang dicatat pada piutang untuk setengah bulan kedua di Desember adalah sebesar 1.120.000. Transaksi ini sama dengan transaksi tanggal 16 Desember. Transaksi 31 Desember, Cinta Cita menarik uang tunai 2 juta dari bank untuk keperluan pribadi. Transaksi ini menyebabkan kenaikan dalam jumlah penarikan dan dicatat sebagai debit 2 juta pada akun privat. Cinta Cita, penurunan dalam kas perusahaan, dicatat dengan mengkreditkan 2 juta pada akun kas. Berikut jurnal dan buku besar. Pada tanggal 1 November melakukan investasi tunai di Solusinet sebesar 25 juta. Pada tanggal 5 November membeli tanah untuk gedung sebesar 20 juta. Pada tanggal 10 November membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 1.350.000. Pada tanggal 18 menerima honor dari pelanggan sebesar 7.500.000. Pada tanggal 30 November membayar berbagai beban sebesar 3.650.000. Pada tanggal 30 November kedua membayar utang pada kreditor sebesar 950. Pada tanggal 30 ketiga bahan habis pakai yang digunakan selama November 800. Selanjutnya pada tanggal 30 November Cinta Cita menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Pada tanggal 1 Desember membayar premi untuk polis asuransi 1 tahun sebesar 2.400.000. Pada tanggal 1 Desember kedua membayar sewa untuk Desember sebesar 800.000. Pada tanggal 1 ketiga menerima pembayaran di muka untuk penyewaan tanah selama 3 tahun sebesar 360.000. Pada tanggal 4
membeli peralatan kantor secara kredit sebesar 1.800.000. Pada tanggal ke-6, membayar iklan baris di koran sebesar 180.000. Pada tanggal 11, membayar utang pada kreditor sebesar 400.000. Selanjutnya, pada tanggal 13 Desember, membayar gaji 2 mingguan sebesar 950.000. Pada tanggal 16 Desember, menerima honor dari pelanggan sebesar 3.100.000. Pada tanggal 16 kedua, menerima honor yang terutang dari pelanggan sebesar 1.750.000. Pada tanggal 20, membayar sebagian utang kepada PT Tunas Jaya sebesar 900.000. Pada tanggal 21, menerima pelunasan piutang pelanggan sebesar 650.000. Pada tanggal 23, membeli bahan habis pakai sebesar 1.450.000. Pada tanggal 27, membayar gaji 2 mingguan sebesar 1.200.000. Pada tanggal 31, membayar tagihan telepon sebesar 310. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember, membayar tagihan listrik sebesar 225.000. Pada tanggal 31 kedua, menerima honor dari pelanggan sebesar 2.870. Pada tanggal 31 ketiga, menerima honor yang terutang dari pelanggan sebesar 1.120.000. Pada tanggal 31 keempat, Cinta Cita menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Selanjutnya, buku besar. Pada tanggal 1 November, Revos 1 debit 25 juta. Pada tanggal 5, kredit 20 juta, debit 5 juta. Pada tanggal 18, debit 7.500.000, debit 12.500.000. Pada tanggal 30, kredit 3.650.000, debit 8.850.000. Pada tanggal 30 kedua, kredit 950, debit 7.900.000. Pada tanggal 30 ketiga, Revpas 2 kredit 2 juta, debit 5.900.000, dan seterusnya. Selanjutnya, akun piutang usaha tanggal 16 Desember, referensi pos 3, debit 1.750.000. Pada tanggal 21 Desember, referensi pos 3, kredit 650, debit 1.100.000. Pada tanggal 31, referensi pos 4, debit 1.120, debit 2.220. Akun bahan habis pakai pada tanggal 10 November, referensi pos 1, debit 1.350. Pada tanggal 30, kredit 800.000, debit 550. Pada tanggal 23 Desember, referensi pos 3, debit 1.450.000. Akun asuransi dibayar di muka. Tanggal 1 Desember, referensi pos 2, debit 2.400.000. Akun tanah. Tanggal 5 November, referensi pos 1, debit 20 juta. Akun peralatan kantor. Tanggal 4 Desember, referensi pos 2, debit 1.800.000. Akun utang usaha tanggal 10 November, referensi pos 1, kredit
1.350.000. Pada tanggal 30, referensi pos 1 debit 950. Pada tanggal 4 Desember, referensi pos 2 kredit 1.800.000. Pada tanggal 11, referensi pos 2 debit 400.000. Pada tanggal 20, referensi pos 3 debit 900.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.